Hai kamu baik-baik aja kan? Aku tahu kok kamu lagi sedih sekarang. Udah, nangis aja nggak apa-apa. Kamu nggak lemah. Siapa bilang nangis buat orang lemah? Menurut kamu, apakah kamu adalah orang yang paling nggak berguna? Kamu itu gagal, bukan berakhir. Aku bisa rasakan perasaan kamu sekarang. Aku tahu itu sangat berat buat kamu. Iya, aku paham kok. Kamu lagi gagal kan? Udah nangis aja gak apa-apa, biar kamu lega. Tapi, kamu tahu gak sih? Daripada kamu nangis, lebih baik kamu tenangin diri dulu. Santai, rileks, atur nafas kamu, tarik nafas, tahan 3 detik, buang perlahan. Gimana? Udah lega belum? Oke gini, kamu itu orang kuat. Aku tahu, sudah banyak masalah yang kamu alami. Tapi, kamu baik-baik aja kan? Emang susah buat ngelewatin ini semua. Tapi aku yakin, kamu bisa. Aku percaya, aku percaya kok sama kamu. Kamu pasti bisa. Buktinya, kamu kan yang ada masalah sebesar ini. Kalau semua masalah ini bukan kamu yang nerima, aku yakin pasti orang itu udah gila. Loh, kok gitu sih Len? Iya, bahkan ada aja orang sampai bunuh diri. Perlu kamu tahu, Tuhan itu tahu mana yang kuat, mana yang sabar, dan Tuhan sudah menunjuk kamu. Tuhan udah percaya sama kamu. Kamu pasti bisa hadapi ini semua. Kamu tahu nggak, di balik gagal kamu ada rahasia yang belum kamu tahu. Loh, gimana sih? Maksudnya, kamu pernah nggak sih terpikir dulu waktu kamu gagal ada hal kejadian atau peristiwa jika kamu berhasil, peristiwa itu nggak mungkin terjadi. Lah, maksudnya gimana tuh Len? Oke gini, aku kasih waktu untuk kamu berpikir. Coba pikirkan hal kecil yang kamu itu gak suka atau gagal, namun kamu udah berhasil lewatinnya dan kamu ada nemuin bahagia baru. Loh, aku gak paham sih Lan kata-kata kamu. Oke, aku kasih contoh. Semisal kamu gagal gak keterima di SMA atau universitas pilihan kamu, malah yang keterima pilihan kedua. Pasti kamu waktu itu kesel banget kan? Rasanya mungkin sama dengan rasa yang kamu rasain sekarang. Rasa sakitnya, rasa kecewanya, mungkin sama. Tapi setelah kamu lama sekolah di tempat baru kamu bahagia. Dapat teman baik, guru yang baik, pelajarannya kamu suka, dan kamu dihargai di situ. Yang gak mungkin kamu temui di tempat manapun. Ya itulah namanya tadi, ada rencana yang belum kamu tahu. Kamu pasti berpikir, ah kalau aja aku keterima di SMA atau kampus itu, pasti aku gak bisa ketemu sama teman-teman aku, ketemu sama guru sekarang, gak bisa ngerasain bahagia sekarang. Nah, kalau udah kamu dapati kayak gitu, pasti kamu berpikir, oh gini, kenapa dulu alasan aku gagal? Ternyata ada hal yang lebih baik dari itu. Saat itu kamu sadar bahwa apapun kejadian itu pasti ada hikmahnya, pasti ada jalan keluarnya, dan pasti ada rencana yang terbaik untuk kamu. Sama halnya kamu gagal sekarang, udah gak apa-apa. Kamu bakal ketemu hal yang jauh lebih baik dari ini. Kamu harus lewatin dulu untuk tahu, dan aku yakin kamu orang kuat, kamu pasti bisa, dan aku yakin kamu pasti berhasil. Tanamkan di diri, tanamkan pada diri kita, aku ini orang kuat, aku pasti berhasil,
Aku nggak akan goyah. Aku akan menerima keadaan dan aku akan terus berjuang. Nah, nanti kalau kamu udah bisa ngelewatin ini semua, kamu akan berpikir gini, oh gini, kenapa aku gagal dulu? Alasannya ini. Nah, saat itu kamu akan ngerti kenapa kamu gagal sekarang. Jadi kamu gak usah berpikir kalau aku gagal sekarang itu oke, stuck sini, bukan. Kamu harus terus maju karena masih ada star-star awal di depan yang kamu harus selesaikan, dan itu jauh lebih baik dari kamu sekarang. Kalau kamu gak percaya, coba aja kamu lewatin sekarang. Pasti ada hal yang baik jauh daripada sekarang. Aku dulu juga pernah kesel banget, sama mungkin kayak kamu sekarang, yang berkaitan sama gagal, kecewa. Rasanya itu gak bisa aku bayangin, gak bisa aku utarain. Intinya itu rasanya mungkin sama yang kamu rasain sekarang. Kalau aku ceritain pengalaman ini, kedengarannya sedikit malu mungkin kali ya. Tapi mau gimana lagi, aku harus ceritain karena agar bisa memotivasi kalian kalau gagal itu bukan dari akhir, tapi awal yang baru. Waktu itu aku lagi gak ada uang banget, sekitar kelas 11, sampai buat beli bensin aku itu gak sanggup. Aku hanya ada uang sekitar 10 ribuan, dan emang kebetulan tanggal tua, orang tua belum waktunya ngirim uang. Nah, waktu itu aku pas haid, tapi haidnya tuh udah mau kayak selesai gitu. Terus mohon maaf jika laki-laki yang nonton, pembalut aku itu habis. Aku pikir ini uangnya mending aku beliin pembalut atau aku beliin bensin buat ke sekolah. Ya udah, kataku kan, pikirku gitu, aku beliin pembalut aja. Pas aku beli, ternyata haidnya udah berhenti dong. Di situ aku pusing, kesel, rasanya itu ingin marah banget sama diri sendiri. Mana uang udah habis. Jadi waktu itu aku nebeng sama temen, orang lewat jalan kan, aku stopin untuk ikut ke sekolah. Kalau di sekolah itu aku kongsi sama teman aku, dia bawa lauknya, aku bawa nasi. Jadi di sekolah kami bisa makan bareng, aku bawa nasi, dia bawa lauk. Selama itu kurang lebih 2 hari. Itu 2 hari nyiksa banget loh. Kalau misalnya aku gak beliin pembalut yang gak kepake itu, pasti bisa dong aku beliin telur atau bawa bekal dari rumah gitu, atau beli bensin. Tapi ya sudah, nasi udah jadi bubur, gak bisa lagi jadi beras atau nasi. Bulan berikutnya, bulan depan, ternyata aku kema. Dan pas banget waktu kema aku haid itu sekitar jam 11 malam. Nah, semalam itu aku baru sadar waktu aku ke WC, ternyata aku haid. Dan posisi gak ada warung buka malam-malam, mana tempatnya ramai karena lagi kema, lagi api unggun. Nah, itu benar-benar malu. Udah, aku pikir gini, oh ya bukannya bulan depan aku masih ada pembalut yang belum aku pakai. Ya udah, ternyata aku pulang sama temen aku tuh namanya Ninda. Pas di rumah aku bingung banget. Aku taruh di mana ya tadi? Aku baru ingat kalau aku taruhnya di lemari. Dan akhirnya pembalut itu udah jadi kayak hero-nya aku dalam waktu kepepet kayak gitu. Dah, di situ aku sadar, oh gini kenapa dulu aku harus beli pembalut bukan bensin. Rencana Tuhan tuh emang lebih baik, sampai aku tuh gak menduga bakal haid di tengah malam jam 11 dan posisi gak ada warung yang buka. Akhirnya ada sesuatu yang nolong aku, yang dulu aku sangat benci, aku sangat kecewa. Nah, dari hal itu aku belajar untuk tetap tenang menghadapi apapun masalah itu. Dari hal itu aku belajar untuk tetap tenang menghadapi Dari hal itu aku belajar untuk tetap tenang menghadapi apapun masalah, cobaan, Dari hal itu aku belajar untuk tetap tenang menghadapi apapun masalah, cobaan,
kegagalan. Astaga, ngomong cepatnya nih. Dari hal itu, aku belajar untuk selalu tenang menghadapi apapun masalah, apapun itu nanti. Dari hal ini, aku sedikit belajar untuk selalu tenang menghadapi semua masalah, cobaan, gagal. Karena aku percaya setelah ini pasti ada jalan yang terbaik. Kenapa semua ini terjadi? Dulu aku pernah dengar pepatah yang bilang gini, setelah hujan deras yang membuat kita sakit, akan ada pelangi yang indah dan ada manfaat yang akan kita dapati. Dan itu benar, aku percaya, dan itu adalah alasan kenapa gagal bukanlah akhir, tapi jalan lain yang harus kita lewati agar ada hal yang tak akan kita duga, ada hal yang wah gitu di depan yang terjadi membuat kita berpikir, oh gini kenapa aku dulu gagal. Jadi mulai dari sekarang kita ubah mindset kita dari gagal menjadi jalan lain. Kamu gak perlu yang namanya berlalu-lalu dengan gagal, diam di tempat, tapi kamu harus terus maju, cari celah agar jalan lain itu terbuka. Kita sama-sama mengganti pola pikir overthinking kita tentang kata gagal menjadi jalan lain. Aku tahu semua itu gak mudah untuk dilakukan. Realitanya di lapangan sangat sulit. Tapi apa salahnya kalau kita mencoba? Ingat, berusahalah sampai jalan lain terbuka. Jangan biarkan putus asa yang merajalela. Aku ulang ya, berusahalah sampai jalan lain terbuka. Jangan biarkan putus asa yang merajalela. Oke, mungkin segitu aja sharing dari aku. Kalau semisal ada yang mau ditanyain silahkan komentar. Dan terima kasih dan semoga kamu tetap kuat dan kamu bisa lewatin semua masalah kamu. Oke, sampai jumpa.